Sahabat, penghargaan kedua yang diberikan oleh Persatuan Penulis Indonesia Satu Pena adalah Non-Fiction Award. Penghargaan ini diberikan kepada Profesor Dr. Aziumardi Azra. Penghargaan ini diberikan kepada beliau karena begitu banyak karyanya yang telah memperkaya hasanah ilmu pengetahuan. Beliau juga seorang penulis non-fiksi yang memiliki latar belakang keilmuan yang sangat beragam. Penulis kelahiran Lubuk Alung, Padang Pariaman, Sumatera Barat ini juga kerap disebut sebagai cendekiawan Muslim dan juga akademisi Muslim Indonesia. Selain pernah menjabat sebagai rektor di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta, Profesor Dr. Aziumardi Azra juga dianugerahi sebuah gelar kehormatan dari Kerajaan Inggris. Aziumardi bergelar Commander of the Order of British Empire. Bahkan disebut bahwa beliau adalah Sir pertama dari Indonesia. Baiklah sahabat, sekarang kita dengarkan respon dari Profesor Dr. Aziumardi Azra. Pertama, saya berterima kasih, bersyukur, alhamdulillah diberikan penghargaan oleh Satu Pena untuk menerima penghargaan ya. Apapun nama penghargaannya, bagi saya penghargaan apapun namanya, apapun bentuknya, merupakan satu penghormatan ya bagi saya. Apalagi dalam bidang penulisan ya. Dalam bidang penulisan memang saya sejak masih mahasiswa sampai sekarang tidak pernah berhenti menulis ya. Apakah kolom di media massa nasional, internasional, makalah, buku-buku ya. Buku saya sudah lebih dari 40 ya. Dalam bidang yang terkait dengan sejarah, dengan Asia Tenggara, dengan Timur Tengah dan politik Indonesia dan seterusnya. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Satu Pena yang memberikan penghargaan kepada saya. Saya pernah juga mendapat penghargaan soal buku ini. Ini yang kedua ya dari Satu Pena ini. Sebelumnya saya pernah dapat penghargaan dari Kemendikbud tahun berapa itu? Mungkin awal tahun 2000 atau akhir 90-an lah ya. Saya lupa tahun persisnya. Dari Kemendikbud atas buku saya mengenai Renaissance di Asia Tenggara yang dianggap sebagai pada waktu itu, tahun itu, sebagai buku yang terbaik ya. Nah, buku terbaik dalam bidang sejarah dan bidang humaniora lah, kira-kira begitu. Nah, jadi bagi saya ini penghargaan dari Satu Pena ini sangat membanggakan ya. Saya sangat menghormati dan terima kasih banyak ya. Ya, sebetulnya yang unik-unik banget sih enggak ya. Ya saya menulis karena ini sudah menjadi lifestyle, yang menjadi gaya hidup. Jadi segala sesuatu itu berjalan secara rutin saja ya, secara rutin ya, menjadi bahagian lah dari gaya hidup. Kalau saya misalnya di akhir pekan itu tidak menulis, itu rasanya tidak enak, hidup itu nggak lengkap ya kan. Jadi misalnya kalau saya cuma nonton film ya, Netflix misalnya di rumah atau yang lain gitu, itu nggak lengkap itu. Jadi oleh karena itu saya pasti nulis ya, setiap hari itu pasti nulis apapun gitu. Dan biasanya kalau saya dapat ide ya langsung saya catat ya, saya minimal judulnya atau hal-hal tertentu dari yang saya dapat ide ya. Nah, jadi itu saja yang menarik ya. Nggak ada yang terlalu unik ya. Mungkin kalau orang sering bilang ke saya, kok bisa terus menulis katanya, bisa produktif gitu ya, karena itu tadi, karena saya membaca dan terus menulis ya. Itu saja, secara konsisten dengan penuh komitmen dan kesungguhan ya. Sehingga kemudian saya merasa selalu tertantang gitu, kalau ada orang yang minta saya menulis, tertantang gitu, atau kalau ada sesuatu hal yang perkembangan tertentu, saya merasa selalu tertantang untuk menuliskannya. Jadi tidak saya biarkan berlalu begitu saja. Itu kenapa kemudian saya bisa menjadi lebih produktif. Sebetulnya dunia kepenulisan kita sekarang ini
sebelum katakanlah dalam 2-3 tahun terakhir, bahkan sebelum pandemi ya, sebelum terjadinya ekspansi media sosial ataupun sebelum terjadinya ekspansi buku-buku digital gitu, sesungguhnya dunia kepenulisan di Indonesia itu cukup bergairah ya. Saya kira cukup bergairah. Walaupun kemudian karena disaingi oleh digitalisasi ya, kemudian juga dengan dunia informasi yang cepat, maka kemudian ini membuat dunia kepenulisan itu secara material, secara finansial itu mungkin tidak terlalu menguntungkan ya, karena di Indonesia memang hak cipta tidak sepenuhnya dihargai. Jadi orang bisa saja menyontek ataupun mengcopy, mengedarkan ya secara tidak sah karya-karya orang lain itu tanpa minta izin ya, melakukan pelanggaran hak cipta dan kemudian mengkomersialisasikannya. Dan oleh karena itulah maka menjadi penulis di Indonesia itu dari sudut material, finansial itu memang masih susah ya. Nah, tapi saya kira para penulis juga harus menyesuaikannya, dan tentu juga para penerbit juga harus menyesuaikan dengan perubahan seperti itu, sehingga kemudian para penulis ini masih mendapatkan rangsangan, dorongan untuk tetap berkarya ya, walaupun tentu saja medianya mungkin sudah mulai berubah. Mungkin kalau dulu buku dicetak misalnya pertama kali itu 1.500 atau 2.000, sekarang mungkin cuma 500 ya, dan selebihnya mungkin dicetak itu secara digital ya, online ya, e-book misalnya ya. Saya kira penerbit juga harus mengantisipasi perkembangan seperti itu, dan belum banyak ya saya kira penerbit yang memberikan insentif yang baik kalau karya penulis itu diterbitkan, diedarkan secara digital melalui e-book itu. Saya kelihatannya belum masyarakat, dan oleh karena itulah para penulis, terutama organisasi seperti Satu Pena ini harus mengadakan negosiasi ya, perundingan kerjasama dengan para penerbit dalam rangka kerjasama yang saling menguntungkan dengan memproduksi karya-karya para penulis kita ini tidak hanya cetak tapi juga secara digital melalui e-book ya. E-book saya nggak tahu berapa persen produksi buku kita, tulisan-tulisan kita itu sudah diedarkan melalui e-book itu. Saya tidak tahu pasti, tapi perkembangan ke depan saya kira memang harus ke situ juga ya. Ya, buku saya memang ada beberapa yang diterbitkan di luar negeri ya. Yang paling penting itu adalah buku mengenai The Origin of Islamic Reformism in Southeast Asia, kira-kira itu tahun berapa, 2004 terbitnya. Itu diterbitkan secara simultan di Australia, di Leiden, di Australia itu maksudnya di Canberra, kemudian di Leiden dan di Hawaii ya. Ini memang buku yang dianggap sebagai karya rintisan ya, sebagai path breaking itu katanya, sebagai karya rintisan di dalam soal koneksi saling hubung di antara ulama, di antara intelektual di dunia muslim sejak abad 17, 18 dan seterusnya itu. Sehingga kemudian buku ini menjadi referensi bagi para peneliti mengenai ulama, mengenai tradisi keulamaan, tradisi keilmuan ya, kemudian migrasi ulama dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ini memang karya yang saya kira bagi banyak orang itu sangat penting. Selain itu pernah juga saya menerbitkan buku di Singapura, judulnya Indonesia, Islam and Democracy, Dynamic in a Global Context. Buku ini mengenai pertumbuhan, mengenai dinamika Islam di Indonesia dalam kaitannya dengan pertumbuhan demokrasi ya. Nah, tapi bagaimanapun Indonesia ini adalah bahagian dari dunia global ya, global baik dunia muslim maupun dunia internasional yang lebih luas. Dan oleh karena itu dinamika Islam dan dinamika demokrasi Indonesia ini juga terkait dengan perkembangan dinamika di tempat-tempat lain.
walaupun dalam soal demokrasi dalam buku itu saya berargumen bahwa Islam Indonesia itu menerima demokrasi dengan baik ya, dengan ramah, karena demokrasi itu dalam pandangan kaum muslimin Indonesia itu kompatibel dengan Islam, tidak ada masalah dengan demokrasi. Dan ini yang membedakan Islam Indonesia dengan Islam di tempat lain yang susah untuk menerima demokrasi, karena demokrasi itu dianggap sesuatu yang berasal dari barat ya, dan sesuatu yang berasal dari barat itu bisa menyesatkan. Itu yang terjadi di tempat-tempat lain. Jadi buku saya itu mengungkapkan mengenai itu, kenapa kaum muslimin Indonesia, Islam Indonesia itu bisa menerima demokrasi ya. Itu kira-kira itu dua buku yang paling penting menurut saya. Selain itu saya menulis banyak sekali dalam chapter ya, bab-bab di luar negeri yang diterbitkan baik dalam bahasa Inggris, bahasa Jerman, dan juga bahasa Arab ya. Nah, satu buku saya juga pernah terbit dalam bahasa Arab mengenai jaringan ulama ya, itu beredar terutama di Mesir. Nah, jadi itu beberapa karya saya. Selain itu ada juga yang diterbitkan dalam bahasa Itali itu. Jadi bahasa Itali, Jerman, Inggris, juga Jepang ya, itu ada beberapa karya saya yang diterbitkan. Ya, tapi sekali lagi ya, karya-karya yang diterbitkan di luar negeri ini boleh dibilang tidak ada honornya ya. Kalau bicara honor nggak ada honornya ya, karena ini buku akademik ya, murni, bukan textbook, bukan buku teks. Kalau buku teks yang digunakan di kelas di mata kuliah tertentu, terutama di barat ya, itu memang bisa mendapatkan banyak uang juga karena bisa dipakai di dalam mata kuliah ya. Atau di Mesir buku teks itu bisa dijual oleh profesornya kepada para mahasiswa, dan mahasiswa wajib membeli. Nah, kalau di Indonesia kan nggak ada, dosen-dosen nggak bisa memaksakan kepada para mahasiswa untuk membeli buku, kan nggak bisa ya. Nah, kalau kita paksakan misalnya mewajibkan supaya membeli buku karya saya, misalnya di kelas saya wajibkan mahasiswa membeli buku saya, pasti mahasiswanya protes. Nah, jadi oleh karena itu meskipun buku-buku itu dicantumkan sebagai buku referensi, tapi kita nggak bisa mewajibkan kepada mahasiswa untuk membeli. Beda dengan di Mesir. Di Mesir itu harus beli buku teks itu. Di Amerika juga saya kira harus beli. Buku teks itu biasanya sangat mahal di Amerika. Ya, jadi itulah pengalaman kita di Indonesia sebagai penulis, masih secara finansial itu masih harus kita perjuangkan. Mudah-mudahan satu pena bersama-sama dengan penulis ini yang disebut dengan Writers Guild ini bisa memperjuangkan kesejahteraan finansial ya, bagi para penulis Indonesia ini. Ya, pertama saya kira para penulis Indonesia seharusnya sudah semakin banyak berkarya ya, terutama dalam bahasa asing. Selain bahasa Indonesia, bukan hanya karya-karya ilmiah dan akademik, tapi juga novel-novel agar ditulis dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggris, syukur-syukur kalau ada bahasa Arab ya, karena kalau kita lihat misalnya pemikiran intelektual atau penulis di tempat-tempat lain dalam bahasa asing sebetulnya nggak hebat-hebat banget secara substansi. Ya, mereka kehebatannya itu menulis dalam bahasa yang disebut sebagai bahasa internasional. Apakah bahasa internasional itu Inggris atau Arab atau Spanyol atau Jerman atau Prancis ya. Nah, kita harus menulis karena dalam bahasa internasional itu, karena bahasa Indonesia belum lagi menjadi bahasa internasional, walaupun penutur bahasa Indonesia dan Malaysia itu, bahasa Melayu Indonesia, Melayu Malaysia itu lebih banyak daripada penutur bahasa Arab ya. Nah, cuma kita berada dalam posisi yang tidak terlalu beruntung ya, bahasa kita tidak menjadi bahasa internasional, dan oleh karena itulah kita mengharapkan para penulis kita ini semakin banyak menulis dalam bahasa internasional. Syukur-syukur kalau misalnya satu pena bisa bekerja sama dengan kementerian atau lembaga pemerintah lain untuk membentuk sebuah institusi lembaga penerjemahan ya. Jadi penerjemahan karya-karya terpilih para penulis Indonesia, baik yang akademik, ilmiah maupun juga yang fiksi.
novel dan sebagainya bisa diterjemahkan ya. Selama ini usaha penerjemahan itu hanya dilakukan secara sporadis. Sekarang ini yang saya tahu salah satu yang aktif dalam menerjemahkan karya Indonesia ke dalam bahasa Inggris itu adalah penerbit SM di Yogyakarta. SM itu Suara Muhammadiyah. Jadi Suara Muhammadiyah itu aktif dalam menerjemahkan beberapa karya ya ke dalam bahasa Inggris. Mudah-mudahan ini akan semakin banyak ya, semakin kuat lembaga penerjemahan ke dalam bahasa asing. Bukan hanya ke dalam bahasa Inggris tapi ke dalam bahasa Arab juga, bahasa Arab, Perancis, Jerman ya, terutama. Saya kira itu yang harus kita lakukan ke depan.